Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi kita hari ini adalah menuliskan informasi penting dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Nah, anak-anak ibu, silakan buka buku tema 2-nya halaman 40. Di sana ada teks yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Marilah kita baca teks tersebut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, anak-anak, berdasarkan teks pengibar sangsaka merah putih, sekarang ibu akan melengkapi peta pikiran yang terkait dengan kata tanya adik Simba. Nah, sekarang kita masih menggunakan kata tanya adik Simba. Sekarang anak-anak ibu perhatikan, sebelum mengerjakan peta pikiran, terlebih dahulu kita buat pertanyaan terkait adik Simba. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya kita ambil dari teks pengibar sangsaka merah putih tersebut. Pertanyaannya, apa peristiwa penting yang terjadi pada teks bacaan tersebut? Jawabannya, peristiwa penting yang terjadi pada teks bacaan tersebut adalah pengibaran sangsaka merah putih. Untuk kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Sekarang untuk kata tanya kapan? Pertanyaannya, kapan Abdul Latif Hendraningrat menjabat sebagai komandan komando kota? Jawabannya, Abdul Latif Hendraningrat menjabat sebagai komandan komando kota tahun 1948. Untuk kata tanya siapa? Siapa tokoh yang mengibarkan bendera saat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, salah satu pengibar bendera saat proklamasi kemerdekaan adalah Abdul Latif Hendraningrat. Untuk kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa pengibaran sangsaka merah putih termasuk peristiwa penting? Jawabannya, karena menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang terakhir untuk kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana latar belakang Abdul Latif Hendraningrat? Jawabannya,
Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam pertempuran. Nah, ini kata tanya terkait adik Simba. Pertanyaannya Ibu ambil dari teks pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sesudah kita buat pertanyaan seperti ini, nanti jawabannya inilah yang akan kita salin di peta pikiran. Nah, anak-anak Ibu dapat lihat peta pikiran pengibar Sang Saka Merah Putih. Di sana ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dari peta pikiran tadi dapat kita tulis informasinya. Informasinya itu berdasarkan kalimat kita sendiri. Jadi kita tidak semuanya mengambil dari peta pikiran. Nah, ini adalah yang Ibu buat. Informasi pentingnya adalah Abdul Latif Hendraningrat merupakan salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Abdul Latif Hendraningrat juga pernah menjadi pasukan pembela tanah air dan komandan komando kota, serta ikut dalam berbagai pertempuran. Nah, untuk tugas anak-anak, bukalah buku tema 2 halaman 45. Silahkan dibaca teks pertempuran Surabaya dan lengkapi peta pikiran. Setelah dilengkapi peta pikirannya, lalu tulislah informasi berdasarkan peta pikiranmu dengan kata-kata sendiri. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi kita hari ini dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.